Selamat datang di Lalai Production Channel. Kali ini kita akan mereview splitter, input switcher dan output splitter. Lalu ini ada dua nih ya, dan khusus buat output saja. Teman-teman pasti udah tahu ya fungsi splitter. Cuman saya mau review sedikit bahwa splitter ini kan memang fungsinya untuk menyatukan antara FOH mixer dan monitor mixer yang berbeda platformnya, apakah itu digital to analog atau digital dengan merek yang berbeda. Nah, yang ada di sini ini input switcher dan output splitternya ini ada 3 scene. Inputnya itu 48 channel, ada 3 scene. Lalu ini ada banyak sekali tombol-tombolnya juga. Nanti akan dijelaskan sama tim kami. Lalu ini yang khusus buat output, ini juga ada 3 scene. Satu scene-nya itu 16 channel. Nah, ini kita sudah ada Kang Ade. Kita mau ngobrol-ngobrol ya, karena Kang Ade ini yang mendesain, yang punya ide untuk kita membuat splitter dengan 2 model ini, input dan output. Silakan Kang Ade. Selamat datang ya Kang Ade ya. Halo Mas Tony, sehat Mas? Amin, kita sehat semua. Ini Kang Ade nih. Ya, gimana Mas? Ya ini produk Voice Lab ini kan tidak umum juga nih. Berbeda dengan splitter-splitter yang lain. Ini banyak sekali tombol-tombolnya. Nggak tahu, nanti Kang Ade harus jelasin ya. Terus ada lampu-lampunya, Jadi input switcher dan output splitter ini cara mengoperasikannya seperti apa Kang? Ini kan lumayan banyak nih tombolnya. Coba dari yang sini dulu Kang. Ini sebenarnya tombol buat channel save ya Mas. Karena kadang-kadang band 3 band itu drumnya cuma 1. Nah, kita genset di sini. Ini kan kalau misalkan kita nggak genset, begitu kita switch, nah dia kan pindah. Nah, lampunya juga pindah ya. Karena ini lampu biru hijau ini pertanda channelnya on, channelnya sedang dipakai. Nah, kalau ini kan 910 itu mati karena kita di save channelnya ya. Di save karena channel mikrofon kita nih yang dipakai kita. Coba dulu kalau kita matiin, mati nggak tuh? Kita mati. Beneran. Berarti berfungsi nih Kang. Berfungsi nih. Betul. Nah, ini kan kalau ini 1 sampai 8 Mas. Ini 1 sampai 8 1 sampai 8 karena standar drum ya. Nah, yang ini 910 untuk ini. Terus yang satunya lagi 11 12. Ini untuk ini. Berikutnya 11 12. 13 14. 15 16. Sama ini di ujung. Langsung ya? Ini 45 sampai 48 karena biasanya di channel ujung itu wireless untuk MC ya. Wireless untuk MC. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa harus pakai lampu Kang? Kan kenapa harus pakai lampu sih? Jadi karena kalau ini kan udah di stage ya. Jadi yang ininya biar lebih terkontrol gitu. Jadi kru tuh mana yang sedang berfungsi sekarang, mana yang lagi di channel save gitu. Jadi dia lebih terkontrol gitu Mas. Nah, ini kan ada 2 lampu LED ya. Ada hijau sama kalau nggak salah ini warna merah ya kalau hijau ini ya. Nah, itu warna merah tuh untuk apa lagi tuh? Kalau yang merah ini untuk indikator phantom. Biar si kru itu tahu mana channel yang lagi di phantom nih, biar mereka nggak colok cabut asal colok cabut aja. Itu kan kita tes. Itu kan memang bisa rusakin alat juga kan sebenarnya. Betul. Ini kita tes di channel. Channel 3 ya. Channel kita phantom. Kan? Channel 3. Channel 3 udah nyala nih. Channel 4 kita phantom. Kan jadi ada indikatornya. Jadi si kru itu untuk channel-channel yang di phantom itu kan kadang-kadang mereka tahu ketika
harus cabut input itu akan memberitahu ke si operator. Oh iya Gitu, iya iya. Mas. iya. Nah, Oke, terus ini kan apa namanya sistemnya kan pakai tegangan listrik nih. betul. Nah ini ada kelebihan apa nih dengan yang lainnya ini? Nah, listrik di sini kita pakai power supply-nya pakai 3. Oh banyak amat. 3 ini jadi yang satu untuk standby, untuk running. Oke. Nah, yang kedua untuk backup untuk cadangan, yang ketiga untuk backup. Oke. Nah, ini dia sekarang yang Artinya yang bekerja itu backup ya. backup. Backup nih. Nah, ketika backup bekerja, ini kan kelihatan nih Kelihatan sama kita oke. nih, oh Sama ngedip dia kru berarti, nih oke. berarti PSU satunya mati Siap. nih, dia lagi di backup. Nah, kemudian kita beralih ke PSU cadangan aja. Sedang redundannya nih Nah. berarti ya. Wow. Nah, PSU 2 ini yang dipakai. Nah, Oke. kemudian nanti si backupnya mati. Dia bersiap lagi untuk pembackup PSU 2. Oke. Dengan keadaan si PSU yang backup ini dia mati. Artinya ini kita amannya tuh 2 kali nih. Iya kan? Kalau PSU 1 mati masih ada backup. Kita bisa langsung pindah ke PSU 2. Nah, Dan itu di backup juga. artinya kalau misalnya dua-dua mati masih bisa oleh backup, iya kan? Dia backup. Wow, luar biasa, luar biasa. Nah, terus ini ada tombol apa lagi nih? Ini ada Nah, remote ini- ya, ada remote ini ya. Itu untuk remote karena kemungkinan ketika stage box berada di panggung dan harus clear area, kita kan nggak mungkin pindah tombol-tombol ini Iya, kan. iya, betul, betul. Nah, kita pakainya itu ini ada remote ya, kabel remote kontrolnya. Ini pindahin dulu ya ke Nah, boleh. eksternal ya. Nah, berarti ini yang bekerja. Nah, sementara ini nggak kerja, Mas. Oke, oh iya ya. Nah, Jadi ini dia nggak kerja. memang dia bukan paralel tapi memang dia nah. pindahin kemari ya. Tapi di sini tuh. Oke. Ini bisa di extension sampai 50 meter pun bisa. 50 meter. Artinya kalau misalnya yang internalnya rusak, kita bisa pakai yang eksternal dong Iya, ya. Nah, iya. oke. Jadi wah, ini benar-benar backupnya banyak nih ya. Wah, Jadi kemungkinan ini bisa si remote ini diperpanjang sampai di mixer kontrol. bisa kontrol. Oh, bisa sampai ke FOH dong ya. Bisa. Yang penting kita sambung ini karena ini kan hanya 10 meter nih yang bawaannya. Nah, sekarang pertanyaan saya tuh ini gimana nih ada perubahan nggak sinyalnya atau karakteristik audionya itu terhadap splitter ini? Ini kan ada switchnya, ada macam-macamnya nih. Kebetulan ini udah diinstal untuk output dari soundcard. Kita di tes Oke. aja. Oh iya. Ini kita bisa lihat di Kita bisa ini pakai Smart Live ya. Betul. Jadi output dari kalau nggak salah ini output dari Smart Live Iya, itu masuk ke bisa channel, terus outputnya si channel splitter itu masuk kembali ke ya ini seperti biasa kita mengukur Betul. sound card, mengukur alat-alat ya. Betul. Nah ini oke, coba matiin dulu, Kang matiin dulu Kang. Kita Ini lihat dulu di spektrum ya. oh Ah. ke itunya ini kali Kang. Ini Berarti harus sensep ya. Nah, Nah ini kan sudah ada nih di atas karena ini lagi posisinya di C. di C ya. Oke sekarang kalau kita lihat grafiknya nih spektrumnya, analisernya ini rata nih antara generator dan signal yang dikirim ke input splitter terus masuk lagi ke Smart Live dari outputnya splitter. Ini mirip sekali nih. Terus kalau kita lihat ke transfer, coba Kang pindah ke transfer. Oke. Wow, ini garisnya memang lurus nih. Fasenya itu juga biasalah ini umumnya ada penurunan sedikit kalau kita lihat. Sorry. Wow. Luar biasa ini. Lihat ya ini. Colong di ini ke sini Kang. Lihat ya ini dari misalnya 30 ya. Kita lihat ke sini nih. Rata nih. Oh, luar biasa. Oke. Ini secara sinyal splitter ini memang tidak merubah apa-apa. Kang Ade, ini kita kan harus nyoba nih fungsi daripada save change ini untuk scene-nya yang 3 scene ini. Ini kalau nggak salah udah channel 1, channel 2 scene A-nya itu semuanya sudah ABC-nya sudah terkoneksi sama
apa namanya source ya. Nah, Jadi ini lagi posisi mana ini gimana? posisi di A. Oke. Nah, ini di B untuk audionya Ah, berubah. mungkin harus kencangin dikit Kang. Kencangin dikit dulu. Oke. Oke, itu A ya. Ini A A. ya. Ini B. Ini C. Nah, Oke. jadi ketika di change shape dia balik ke Oke. A. Jadi change shape-nya tuh semua ada di A ya. A. Oke. Jadi save change itu semuanya tuh khusus untuk A ya. Oke. Oke. Betul. Nah, terus ini label ini marking band atau gimana sih itu? Ya, iya, ini sebenarnya ini buat marking band. Jadi biar ini agak ada nyala, dia sih bisa ditulis dengan spidol. Spidol tulis Oke. yang apa namanya? Yang marker board Waterboard ya. bisa dihapus. Ini untuk band siapa? Biar kalau gelap bisa lebih kelihatan aja sih. Oke, oke. Kalau ini di NC kan berarti not connect ya? Ah. Apa nih? Oke, ini berarti dia mati semua ya. Mati semua. Oke. Oke, ini kira-kira Dan kita juga ada ini kan yang 48 48 ya, ada Kita ada yang 32 input, 3 scene 32 3 sound input. juga sama. Oke. Nanti sih bisa request untuk outputnya mau Ya, bisa berapa 3, aja kan? Bisa berapa aja, mungkin ada yang kebutuhannya cuman 18 begitu ya. Ini kira-kira pekerjaannya berapa lama, Kang? Ini sih sebetulnya kalau kita nggak lagi repot sih cepat. Cuman Oke. kadang-kadang terbentur ini aja apa namanya kegiatan-kegiatan lain sih. Ini Yang dari kemungkinan, dari review teman-teman yang sudah menggunakan ini cukup oke sih. Oke Mereka dengan fitur yang kayak dengan lampu ini ya, terus dengan adanya apa namanya kontrol remote remote eksternal ini ya, mempermudah lebih tim ya. mempermudah. Kira-kira ini untuk kedepannya itu selain nanti apa namanya input dan outputnya itu yang akan diproduksi berbeda, apalagi nih Kang kira-kira Kang? Paling kita menunggu masukan dari teman-teman aja sih. Karena saya pun bikin ngerancang ini kebetulan begitu karena kesulitan pas lagi di acara gitu kan, terus ada masukan dari teman-teman juga. Coba Kang bikin kayak gini. Oke gitu kan. Wah, ternyata ini ya, ternyata ramai jadinya Dan ya. kemarin sih banyak yang mengeluhkan buat output Mas, karena sekarang kan ada banyak band itu bawa ear monitor sendiri. Iya, gitu banyak kan. banget lagi biasanya. Kadang-kadang harus cabut colok. Kadang-kadang kalau lagi human error kan, Iya, iya. ketukerlah outputnya gitu. Nah, ini ya, ini buat output ya. Nah, ini buat output. Nah, ini ada juga lampu-lampu nih. Coba Akang jelasin dulu, Betul. Kang. Ini Jelasin. seperti biasa, ini untuk scene. Dan ini ada ininya Mas. Jadi kita input 16 channel. Nah, ini output khusus untuk floor monitor. Oke, oh ada floor monitor ya. Oke. Floor monitor itu yang ini dia bisa ikut scene ini atau dia bisa langsung ke Direct ya? input dari sini. Kalau misalkan ya kan, direct ya, nah, direct ini kan itu ya. pre-op scene. Nah, Oke. dia begitu dia ke bawah, dia Oh, tuh di warna langsung hijau ya, warna hijau ya. Jadi dia on dan dia ikut langsung dari sini. Kalau begitu perpindahan scene kemana-mana dia tetap hijau gitu. Oh, berarti ini kayak sudah ada save juga ya, betul. ada save channel juga nih ya. Betul. Wow. Lalu ketika dia ikut scene kayak gini, nah misalkan ternyata si band ini misalkan ini ear dan ini dia pakai floor. Nah, kita tinggal turunin aja ke bawah. Nah, dia Ke bawah, otomatis ini off. Nah, si floornya tuh hidup. Oh. Begitu band kedua, misalkan band kedua pakainya ear. Nah, earnya hidup. Earnya hidup. Nah, karena monitornya mati. kalau ini kan dia kirim ke floor nih. Ya, Floornya kirim ke hidup. floor. Ya, floornya hidup ya. Nah, betul. Oke. Wow, ini sangat ini ya. Floornya hidup. Iya. Nah, ini ear misalkan dia yang ini ear tuh Betul, floornya mati. betul. Oh Ini iya ear, ya. floornya mati. Iya, ini keren nih. Tidak perlu colok ya.
Begitu ini misalkan. Nah, ini kalau misalnya dimatiin dia posisi di tengah. Oke, jadi ini tidak bisa dia no connection ya berarti ya. Ya, betul. Oke. Kalau misalnya dia pakai floor semua, kan? Dia Oke, bisa oke. kirim floor semua. Ya floor semua ya. Dan ketiga misalnya dia nggak bawa ear tapi dia butuh floor semua. Dia akan floor semua yang nyala. Itu A, dia pakai ear, terus yang Ear, satu pakai floor. Atau floor ya. Nah, floornya nyala satu, yang lain di ear. Gitu. Nah, kalau ini misalkan dia pakai ear semua, nah dia akan ear, floornya akan mati. Nah, kalau misalkan mantap. dia mau mau ear, mau hidup, tapi floor juga pengen hidup. Nah, ini tinggal switch ke bawah. Jadi floornya hidup, earnya hidup juga. Oke. Kalau misalkan mereka kebutuhan earnya ternyata kurang, gua butuh floor juga gitu. Nah ini nih ya, sebenarnya sudah ada keterangan juga ya. Betul. Keterangannya betul, nih, tinggal kita harus melihatnya saja. Betul. Gitu. Jadi sebenarnya ini mengoperasikannya juga sederhana ya, ya Kang ya. Nah kalau yang ini power supply ini sama seperti di sana. Begitu satu mati. Oke, ada backup, ada redundant ya. Oke, dia backup. Sip. Nah kita switch ke power supply 2. Si backupnya nanti mati. Nah, untuk sementara ini seri yang ini tuh belum ada remote. Untuk yang nanti akan kita buat juga remote-nya, seperti yang ini. Intinya sebenarnya kan teman-teman bisa request. Ya, betul. Iya kan? Betul. Jadi kita fleksibel lah. Betul. Karena kan untuk memenuhi permintaan teman-teman kita bisa fleksibel ya. Sebenarnya yang paling minim itu berapa channel Kang buat input splitter sama output? Ini bisa 24 bisa. 24 bisa. Bisa by request sih sebenarnya. By request ya. Ya maunya jadi mereka mau minta 10 scene. 10 scene itu bisa. Cuman mungkin agak lebih besar. Dan ini untuk misalkan A dan B aja bisa. Bisa gitu. Ya. Berarti misalnya yang kalau buat orkestra itu kan lumayan tuh, luar biasa tuh, 96 ke 128 ke channel input kan begitu kan, dan outputnya juga luar biasa kan sebenarnya, luar biasa, sip. Saya rasa sudah lengkap ya Kang ya. Berarti tinggal ini ya, tinggal buat manual dikit ya Kang ya. Ya, mungkin manual tercatat aja. Mau tercatat aja ya, begitu yang sederhana saja begitu. Sehingga teman-teman bisa membacanya, terus nanti tetap kita arahin, kita tetap memberikan tutorialnya sedikit. Ini kan sudah bagian dari tutorial ya, begitu ya. Nah, ini kalau ada kerusakan bagaimana Kang? Bisa langsung bawa. Langsung bawa ya. Nah, itu enak tuh. Atau kita ada backup, dia pakai dulu misalnya. Bisa ya. Kalau kita lagi ready bisa. Ya, siap. Sementara ini saya belum ada stok juga. Stok buat backup teman-teman kalau dia punya ada masalah, dia bisa pakai punya kita dulu kan gitu. Nanti kita akan sediain backup sih. Ya, pertanyaan berikutnya, semua materi atau part-part ini memang dibuat dari nol ataukah ada modul-modul yang kita import? Ini kan kebetulan ini saya desain sendiri Mas. Jadi untuk sistem kontrol semua kita PCB dibuat sendiri. Dibuat sendiri. Lalu ini juga paling biasalah kita paling beli komponen yang umumnya. Kita gambar dulu, dibuat PCB, baru kita ini. Jadi ini murni semua didesain di sini. Lalu dibuat di sini. Ini timnya berapa orang Kang? Timnya kita ada berempat. Nah, ya yang berempat itu Kang Ade desain dari awal kan? Saya desain. Desainnya. Desain sama gambar ini semua, sama sistem routing. Nah nanti untuk perakitan ada 2 orang. Oh, ada tim lagi. Ada 2 orang. Untuk yang satu untuk cek akhirnya. Good. Nah ini ya tetap ya, kalau part-part ini kan kita sudah ada kalau ada masalah kita langsung bisa ganti kan. Betul. Stoknya memang sudah. Dan ini ada memang kita tidak memberatkan biasanya kan, karena untuk rental itu orang-orang pasti ngelihatnya tuh kapan balik modal. Nah, kita siasatin dengan konektor-konektor ini tidak terlalu mahal
tapi saya menggunakan konektor dengan apa yang kita pakai itu bahkan udah ada yang sampai 10 tahun belum apa-apa gitu kan. Wah, keren. Biasanya keren. kan ada yang udah korosi. Korosi, Jadi ya. saya sih sementara ini nggak ngelihat merek dulu. Oh iya ya, kan yang penting kualitasnya. Kualitasnya. Kualitas bahan. Ya. Karena sekarang kualitas yang apa yang dibuat di Cina juga sudah Sudah bagus ya. sudah bagus. Ya, kembali lagi teman-teman kalau mau request yang merek-merek Eropa Kalau apa, mau pakai itu boleh. paling mereka request ya. pengennya apa pakai konektornya yang ini. Yang kita, ini yang itu kita yang bisa. pokoknya yang buat merek-merek Eropa lah, buatan Eropa, Jepang gitu kan atau Amerika. Tuh. Artinya sebenarnya ini kalau teman-teman mau beli juga nggak apa namanya masih worth it ya. Ya. Dan masih mereka bisa request sih kalau misalkan mau pakai kabelnya mau pakai apa, konektornya mau pakai apa. Nah, Bahkan mereka kalau mau bawa sendiri kabel, nih gue bawa kabel, gue bawa konektor, bisa. nah ini yang menarik nih. Bisa jadi teman-teman kalau mau bikin di Voice Lab sama Kang Ade itu bisa aja tuh. Jadi partnya itu dari teman-teman, terutama ya konektor, kabel ya. Karena kan yang lain kan kita yang desain ya, Kang Ade yang desain. Jadi ini salah satu yang menjadi pilihan teman-teman juga nih. Ya. Tuh, jadi bahasanya itu oke, desainnya oleh Voice Lab, bahannya dari teman-teman gitu ya. Betul, Oke, good. good. Nah, Kang Ade, ini splitter ini tuh kabelnya, kabel snacknya ini berapa meter nih di dua model ini? Yang ini Model splitternya. Yang ini itu 48 ya, jadi 2 kali 24 kabelnya. 2 kali 24. Jadi yang untuk ke FOH itu ada 3 meter, 3 meter, oke. masing-masing 3 meter karena dia akan berdekatan dengan stackbox ya. Segbo ya. Nah, yang monitor kita 8,5 meter. 8,5 meter. 8,5 meter. Kalau yang ini kalau output dia nggak ada outputnya karena langsung kan. Oh, dia langsung gitu ya. Nah, Oke. Nah, coba deketin Kang. Oh ya sudah di marking ya. Sudah di marking, sudah ada nomor. Dan ini timbul Mas. Oke. Oh iya, wah, cakep, luar biasa. Apa namanya produk yang cukup terjangkau dengan kualitas yang lebih baik. Oke, coba lihat konektornya. Wah, ini konektornya gold loh. Ini sudah gold ya. Sudah gold itu. Oke. Jadi ini apa? Kalau Kang Ade tadi bilang bahwa sudah kira-kira di atas 5 tahun, wah luar biasa. Jadi ini sudah standar ini 1 profesional ya. sampai 24. Nah, ini 25 sampai 48. Oke. Ini Kang, ini kira-kira beratnya berapa ya? Kalau untuk beratnya sih belum Belum ditimbang, tapi yang pasti nggak berat-berat banget sih. Oke. Enteng. Paling cuman 15 kiloan. Nah, 15. Ini kabel ini apa? Langsung menyatu ke hardcase-nya atau bagaimana harus di? Ya, jadi di belakang itu ada tampak, ada ruang. Jadi ini digulung nanti dimasukin di ruangnya. Oke. Tapi ini juga kan supaya orang nggak lupa gitu segala macam betul, kan. Jadi barangnya udah ada. Jadi kadang-kadang kalau terpisah itu apa namanya ketinggalan begitu kan. Anak-anak juga kayak misalnya capek atau bagaimana kan ribetnya. Jadi ini sebenarnya sudah dipikirkan mengenai hal itu juga ya. Betul. Oke, teman-teman. Nanti kita lanjut lagi di produk-produk Voice Lab yang apa namanya? Yang menarik ya. Yang menarik. Terima kasih. Jangan lupa subscribe YouTube channelnya Lelai Production. Terima kasih Kang Ade.